tema pada hari ini adalah di manakah 9 orang lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu untuk dikongsikan kepada umat-Mu. Kami berdoa kiranya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami oleh kuasa Roh Kudus akan menjadi satu pemangkin yang luar biasa untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan pada masa yang sama, bukan untuk melupakan tetapi melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati mereka yang mendengarkannya, berkati juga yang menyampaikannya, supaya sama-sama memuliakan Engkau untuk kebesaran keagungan nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19 berbicara mengenai satu peristiwa, yaitu peristiwa penyembuhan 10 orang daripada penyakit kusta, yang merupakan salah satu rekod nyata mengenai penyembuhan ilahi di dalam Alkitab. Setiap kali penyembuhan terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu hanya akan sempurna kalau kesembuhan itu bukan saja secara fisikal, tetapi kesembuhan dalaman seseorang. Dan oleh sebab itulah maka setiap kali kesembuhan terjadi yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada pribadi ataupun secara berkumpulan, selalu diakhiri dengan pengutusan daripada Yesus Kristus. Kerana mereka yang telah disembuhkan secara menyeluruh, kesembuhan fisikal, kesembuhan iman, kesembuhan rohani, kesembuhan emosi, kesembuhan secara sosial terjadi di dalam apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka akan terjadi satu pengutusan kepada pribadi yang disembuhkan secara total untuk menjadi saksi dimanapun mereka berada. Dalam kes 10 orang yang berpenyakit kusta disembuhkan oleh Yesus, didapati bahwa daripada 10 orang ini, hanya 9 orang yang meneruskan perjalanan, sementara yang seorang yang disembuhkan itu kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan orang inilah yang diutus oleh Tuhan untuk pergi, berdiri, dan mengungsikan imannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 4 perkara saya ingin kongsikan pada Anda melalui petikan ini. Yang pertama adalah keadaan pesakit kusta daripada ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 13, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Pada keseluruhannya, ada jalan-jalan lain yang biasa dilalui oleh orang lain untuk menuju ke Yerusalem. Ada banyak jalan-jalan yang boleh digunakan pakai, dilalui oleh semua orang untuk menuju ke Yerusalem. Tetapi pada hari itu Yesus memilih jalan yang berbeza. Jalan yang tidak sama dengan jalan yang orang lain pakai setiap waktu. Yaitu satu jalan yang menyusuri, melalui sempadan atau perbatasan di antara Samaria dan Galilea. Suatu jalan yang menjadi laluan bagi dua pihak yang tidak sehaluan. Dan Yesus melalui tempat itu. Orang kata, kalau jahat buat sempadan, kalau baik buat teladan. Dan kita mendapati Yesus, walaupun tempat itu menjadi satu tempat yang dihalang kesatuannya, hubungannya oleh sempadan-sempadan tertentu, Yesus melalui jalan itu kerana dia ada tujuan. Setiap langkah-langkah Yesus itu
tidak akan sia-sia, pasti akan ada tujuan tertentu. Mengapa Yesus melalui tempat itu? Karena tempat yang jarang dilalui itu akan menemukan Yesus dengan gulungan-gulungan yang terpinggir. Bukankah jalan-jalan dunia ini adalah jalan yang mudah untuk kita akan bertemu dengan orang yang mungkin sama pikiran dengan kita, yang kita selesa untuk berkumpul bersama, yang kita selesa untuk bergaul bersama. Tetapi ternyata bahwa Yesus sanggup melalui satu jalan yang tidak seperti dipilih oleh orang lain. Jalan yang akan mempertemukan dua pihak yang bermusuhan. Jalan yang akan membawa dua kumpulan yang berbeza. Kita melihat dalam perjalanan itu ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Kalau Yesus tidak melalui jalan itu, 10 orang yang berpenyakit kusta ini tidak ada langsung peluang untuk berseru kepada Yesus, karena mereka ini dikuarantin secara terbuka. Mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Dan dalam agama Yahudi, dalam budaya orang Yahudi, bagi mereka yang berpenyakit kusta ini, tidak ada laluan mudah untuk bersekutu dengan bukan saja keluarga mereka, tetapi masyarakat umum. Mereka diberikan lucing, dan lucing itu harus dibunyikan kalau mereka limpas, dan mereka harus mengatakan najis, najis, najis. Hari ini kalau kita mendengar bunyi lucing gereja, semua orang tahu bahwa akan ada kebaktian untuk berkumpul bersama-sama. Apalagi kalau mendengar lucing es krim di tengah hari. Pasti orang akan berkumpul dan melihat jenis es krimnya vanila kah, strawberry kah, semua orang terfikir. Tetapi pada waktu itu, kalau dengar lucing berbunyi, apalagi kalau ada bunyi-bunyian, suara-suara najis, 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 semua orang lari bertempiaran. Berarti di dalam kuarantin seperti begitu, kumpulan ini telah disisihkan oleh masyarakat. Kumpulan ini juga telah mengalami satu penyingkiran, bukan saja karena soal penyakit, tapi mungkin soal status kesehatan, soal pandangan orang, persepsi orang mengenai kumpulan yang demikian. Saudara, mereka ini juga dipanggil orang yang tidak boleh disentuh karena penyakit yang mereka alami akan berjangkit begitu cepat. Tetapi Yesus melalui jalan itu. Dia sanggup melalui jalan yang berisiko demi kepentingan mereka yang terpinggir. Yesus membuka peluang untuk disentuh. Dengan berjalan demikian, Yesus membuka laluan juga untuk ditemui. Di samping itu, Yesus membuka telinga untuk mendengar keluhan dan permohonan kumpulan ini yang langsung tidak didengar oleh kumpulan yang lain, apalagi keseluruhan masyarakat. Malahan mereka ini ditakuti. Dengan cara demikian, bila Yesus membuka peluang untuk disentuh, membuka laluan untuk ditemui, membuka telinga untuk mendengar, Yesus membuka hati untuk menerima mereka sebagaimana adanya. Inilah Yesus yang kita kenal. Inilah Yesus yang kita beritakan bagi seluruh bangsa, supaya tidak ada yang terpinggir, tidak ada yang merasa disisihkan, yang tidak merasa tidak dipedulikan, karena Yesus adalah seorang untuk seluruh masyarakatnya. Tua muda, sakit atau sehat, kaya atau miskin, apa jenis bangsa, Yesus
seorang untuk seluruh masyarakatnya. Apapun latar belakang Anda, Yesus adalah untuk Anda, karena Dia adalah untuk semua orang. Jesus for everyone. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pernah melalui kuarantin semasa PKP. Ada yang tidak tahan, terkurung, terjun dari tingkat 6 hospital. Ada yang menggantung diri dekat dengan sungai di police station di sebelah kita. Ada yang coba-coba keluar, walaupun gate kena tutup. 28 orang ada di padang di gelanggang basketball, dan polis harus datang keluar, bawa hela besar-besar dalam kereta dan melarang supaya jangan keluar dari sebelah. Kita tidak tahan kena kuarantin. Tapi bayangkan keadaan orang yang berpenyakit kusta ini. Mereka harus berjuang dan berjuang untuk melawan persepsi masyarakat umum terhadap mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang terjadi? Waktu mereka berseru kepada Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan? Ia memandang mereka dan berkata di ayat yang ke-14, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus tidak menyembuhkan mereka dengan serta-merta. Yesus meminta mereka untuk meminta pengesahan daripada imam-imam mengenai kesembuhan mereka. Bayangkan mereka belum sembuh, disuruh untuk minta pengesahan daripada imam-imam. Sebab pada waktu itu menurut Imamat pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang-orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermizi, dan hisop. Itu hanya sebahagian daripada prosedur certification atau pengesahan yang mereka telah sembuh. Ada 3-4 langkah termasuk mempersembahkan korban, dan harus tinggal 7 hari lagi di luar kemah sebelum masuk dan bercampur dengan masyarakat umum. Sama seperti seorang penagih dadah yang dipulihkan harus mengambil waktu baru diterima di dalam masyarakat umum. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menariknya adalah Yesus meminta mereka untuk pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam untuk pengesahan kesembuhan mereka, walaupun pada waktu Yesus memerintahkan mereka untuk pergi, mereka belum sembuh. Kalau saya salah seorang daripada 10 orang berpenyakit kusta itu, saya akan tanya Yesus, mengapa kamu suruh kami jalan untuk memperlihatkan diri kepada imam meminta pengesahan, sedangkan kami ini belum sembuh? Apa yang kami harus tunjukkan? Yang kami telah sembuh, pada waktu ini kami masih belum sembuh lagi. Apa berlaku kalau dalam keadaan sakit kami bertemu dengan imam dan minta pengesahan mengenai kesembuhan kami? Tetapi mereka tidak berbuat demikian. Mereka hanya mendengar perkataan Yesus yang mengatakan, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka percaya perkataan itu. Mereka beriman pada kata-kata itu. Walaupun belum berlaku, mereka mengimani bahwa mereka akan sembuh. Dan benar bahwa di dalam bahagian ayat kedua ayat 14, dan sementara mereka di tengah jalan, bukan dalam permulaan perjalanan, bukan akhir perjalanan, sementara mereka berada di pertengahan jalan. Semua kata pertengahan jalan, belum berapa tengah-tengah, pertengahan jalan.
pertengahan jalan itu kadang-kadang sulit. Mau maju pun susah, mau balik pun susah. Itu sama seperti orang berada di universiti di tahun kedua. Mau maju pun susah, menghadapi tahun ketiga dan keempat. Mau balik pun alang-alang, karena sudah terlanjur bersekolah. Lalu apa yang berlaku? Mereka terus jalan dengan iman. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan, karena mereka telah melangkah dengan iman, dan Tuhan hargai iman mereka dan kepercayaan mereka, mereka disembuhkan. Apa yang berlaku? Itu adalah karena Yesus memandang mereka dan Yesus menyembuhkan mereka. Kalau golongan ini terpinggir, dipandang masyarakat pun tidak, Yesus masih memandang mereka. Kalau Anda merasa tidak diterima oleh sesiapa, karena siapa Anda dan siapa mereka, termasuk dalam gereja sekalipun, jangan lupa, siapapun Anda, Yesus masih memandang Anda. Yesus masih menyembuhkan, melaksanakan penyembuhan itu kepada Anda. Sebab Dia telah berjanji. Tuhan ini sekali berjanji, bukan janji terang bulan, bukan janji pilihan raya. Sekali Dia berjanji, Dia akan tunaikan. Doa orang benar tidak pernah expire atau tamat tempo. Tuhan simpan. Mungkin Anda telah berdoa selama 32 tahun seperti ibu kepada Saint Augustine of Hippo mengenai pertobatan anaknya. 5 hari sebelum ibunya meninggal dunia, Saint Augustine telah bertobat dan dia beritahu ibunya, "Ibu, saya sudah bertobat." Dan ibunya kata, "Saya tahu engkau akan bertobat, anak. Sebab saya sudah berdoa untukmu selama 32 tahun." Doa kita disimpan oleh Tuhan, tidak pernah expire, Dia akan jawab tepat pada waktunya. Siapa kita pada hari ini adalah hasil doa orang lain beberapa puluh tahun sebelum kita ada di sini. Dan Tuhan ini menyimpan penyembuhan itu tepat pada waktunya. Daripada mereka mulai berjalan sampai di tengah jalan, belum sampai kepada imam-imam, Dia melaksanakan penyembuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa terjadi dalam hal kesyukuran pesakit kusta ini? Ayat 15 dan ayat 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Di antara 10 orang yang telah disembuhkan, seorang kembali bersyukur kepada Tuhan. Mengapa dia bersyukur? Sebab dia telah melihat kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Dia juga telah kembali bersyukur dengan hati yang rela dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam kemuliaan Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersyukur kepada Tuhan. Berdiri dan bersyukur. Lepas itu dia pergi bersaksi. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kesembuhan itu secara tiba-tiba, senang untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kesembuhan itu berperingkat, kadang-kadang kita tidak sedar untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya berbicara kepada jemaat Cina tadi pagi di tempat yang sama. Saya katakan, kalau pada hari ini tiba-tiba dalam akaun kamu ada 10.000 ringgit satu hari, kamu senang bersyukur kepada Tuhan karena 10.000 masuk dalam masa satu hari. Tetapi kalau Anda bekerja 10 tahun baru dapat 10.000, mungkin Anda tidak sedar untuk bersyukur kepada Tuhan. Mungkin sudah lupa berapa jumlah Tuhan berikan kepada Anda. Maksudnya adalah
Senang untuk bersyukur kalau tiba-tiba kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, karena masih segar. Tetapi kalau kesembuhan itu berperingkat, walau dalam keadaan yang agak lama, apakah orang tetap bersyukur atau tidak? Mari menyelidiki diri sendiri bersama dengan saya. Berapa di antara di sini yang berusia 30 tahun? Tolong angkat tangan. 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. Maksudnya 0 sampai 30 tahun. Apakah semua muda-muda atau semua tua-tua ini di atas 30 tahun? Jangan mengaku tua kalau masih muda. Jangan mengaku muda kalau sudah tua. Oke kah? 30 tahun. 30 tahun. Angkat tangan. 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. Maksudnya 0 sampai 30 tahun. Ada siapa? Oh, oke. 50 tahun ke bawah. Adakah? Apa kamu ini mengaku pula muda-muda kalau sudah 50-60 tahun? Oke. Tujuan saya adalah, coba Anda pikirkan kalau Anda berusia 50 tahun atau 30 tahun. Undurkan usia Anda 20 tahun yang lalu. Waktu 20 tahun yang lalu. Bagaimana keadaan hidup Anda? Beli rumah saja perlu 20 tahun membayar misalnya. Dulu belum ada rumah, sekarang ada rumah. Dulu belum ada kereta, sekarang ada kereta. Dulu belum ada anak, sekarang ada anak. Undurkan waktu usia Anda. Bandingkan keadaan Anda sekarang dengan pada masa yang lalu. Apakah tidak ada alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Ada? Apakah ada alasan, ada sebab untuk Anda bersyukur kepada Tuhan? Ada? Atau langsung tidak ada? Dulu naik basikal, sekarang tetap naik basikal, tiada kereta. Dulu jalan kaki, sampai sekarang jalan kaki juga, tidak ada kereta. 30 tahun. Dulu hanya tinggal di pondok, sekarang tinggal di rumah yang lebih baik. Apakah itu bukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan? Dulu tidak handsome, sekarang lebih handsome. Janganlah macam saya, dulu banyak rambut, sekarang tiada rambut. Masih bersyukur. Jimat shampoo, jimat sisir, jimat waktu, tidak payah, lepas mandi lap terus jalan pun boleh. Betul ya? Bersyukur kepada Tuhan. Maksud saya adalah, kalau Anda telah diberkati, tetapi Anda tidak bersyukur atau tidak cukup bersyukur kepada Tuhan, Anda dan saya mengalami defisit kesyukuran. Maksudnya, Tuhan berkati, tapi kita tidak cukup bersyukur kepada Tuhan. Kita terhutang penyembahan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkati kita, kita tidak bersyukur. 9 orang ini ada defisit kesyukuran kepada Tuhan. Sudah disembuhkan, tidak balik bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Sebab penyembuhan dan kesembuhan mereka bukan total, hanya sembuh secara jasmani, tetapi tidak sembuh secara keseluruhan. Semua kata keseluruhan. Mereka hanya sembuh jasmani. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab itu penting untuk mengalami kesembuhan keseluruhan, sama seperti yang seorang ini di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat 19 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kalau kita ada defisit bersyukur dan penyembahan kepada Tuhan, kita terhutang budi kepada Tuhan yang telah memberkati kita, tapi kita tidak bersyukur kepadanya. Itu dipanggil defisit kesyukuran, defisit penyembahan. Sama seperti yang 9 ini. Apa sikap Tuhan Yesus terhadap mereka yang mengalami defisit penyembahan dan kesyukuran? Dia cari tahu, di manakah yang 9 itu? Dan siapa yang ada defisit kesyukuran dan penyembahan di sini walaupun sudah diberkati, Tuhan cari walaupun dia tahu siapa Anda, di manakah si anu yang duduk di belakang, di depan, di tengah-tengah, di atas, kiri dan kanan. Dia tahu itu. Dia tahu siapa Anda yang mengalami defisit kesyukuran dan penyembahan. Dia cari di manakah yang 9 itu. Lalu dia berkata kepada yang seorang ini. Ia berkata, berdirilah atas kebenaran firman Tuhan. Pergilah di atas kuasa Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang asing pun diiktiraf oleh Tuhan. Siapakah kita yang tidak mengiktiraf orang yang tidak senegara dengan kita? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, 10 orang yang mengidap penyakit kusta telah sembuh secara jasmani. Hanya seorang asing yang kembali bersyukur kepada Tuhan untuk membuktikan kesembuhan menyeluruh. Anda ini di kumpulan mana? Kumpulan yang 9 orang itu? Atau kumpulan yang seorang itu? Saya tidak tahu. Anda saja yang tahu. Yang hebatnya adalah bagaimanapun kita berpura-pura, Tuhan tahu. Kalau Anda dalam gulungan yang 9 orang itu, Tuhan masih mencari di manakah yang 9 itu. Bermaksud kalau kita gagal karena ada defisit penyembahan dan kesyukuran, masih ada kesempatan untuk membayar balik kepada Tuhan. Melangsaikan defisit itu pada hari ini. Dan menyembah Dia sebagaimana sepatutnya. Sebentar kita akan ada pembaptisan. Kita mau mengiktiraf terlebih dahulu bahwa kita mau membayar defisit kesyukuran, defisit penyembahan ini di hadapan Tuhan. Mari berdiri bersama di hadapan Tuhan.